Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Kamila Fauzi dengan NIM channel D0210006. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 25. PPh pasal 25 berisikan aturan mengenai bagaimana wajib pajak mengatur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayarkan di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dalam membayar pajak, tidak seluruh wajib pajak dapat membayar pajak secara keseluruhan dan langsung. Agar tidak memberatkan, maka angsuran dan cicilan dapat dilakukan dengan mengikuti mekanisme pajak penghasilan PPh pasal 25. Adapun perbedaan PPh pasal 25 dengan jenis pajak penghasilan lainnya, PPh pasal 25 memiliki kategori dan cara penghitungannya sendiri. PPh dapat diangsur setiap bulannya dalam waktu 1 tahun dengan tujuan meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak terutang harus dilunasi. Subjek pajak. Jenis PPh pasal 25 akan dikenakan dua subjek. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha, seperti pedagang atau penyedia jasa. Kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha, seperti pedagang atau penyedia jasa. Adapun pasal jenis PPh pasal 25 tidak memiliki pihak yang memungut atau memotong. Namun, wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan usaha wajib menyetorkan sendiri kewajiban PPh pasal 25 tanpa diwakilkan. Cara perhitungan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sesuai dengan pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pasal 23, 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain, serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 atau pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Tarif pajak. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP-OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun enceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh pasal 25-nya adalah sebesar 0,75% dikalikan dengan omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP-OPSPT, atau juga pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Tarif PPh pasal 25-nya didapat dari penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Di sini berarti tarifnya adalah sebesar dari 0 sampai 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan di atas dari 500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali dengan 25%, yaitu tarif pajak pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh.
Batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Batasnya misalnya untuk bulan Februari 2014, maka angsuran PPh pasal 25-nya harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jadi batas waktunya adalah tanggal 15 pada bulan berikutnya. Namun jika batas waktu penyetorannya jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PIR Nomor 22/PJ (2008) pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak SSP atau dokumen sejenisnya. Sanksi-sanksi keterlambatan. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya untuk bulan Januari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Nah, jadi sesuai dengan pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, WP dikenai bunga 20%. Pelaporan PPh pasal 25. Untuk menghindari sanksi administ bunga dan denda, wajib pajak harus melaporkan dan melunasi SPT masa PPh pasal 25 tepat waktu. Jatuh temponya ialah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk persyaratannya, wajib pajak membayar angsuran PPh pasal 25 ialah menyertakan surat setoran pajak atau SSP atau dokumen sejenisnya. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus melaporkan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP. Pelaporan dilakukan dengan batas akhir tanggal 20 di bulan berikutnya. Dalam pembayaran angsuran PPh pasal 25 diperlukan kode billing terlebih dahulu. Kode billing ini adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing Dijen Pajak atau DJP untuk suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Kode billing dapat diperoleh dengan aplikasi billing DJP di DJP Online atau kode billing yang diterbitkan oleh perusahaan Application Service Provider atau ASP dan perusahaan telekomunikasi. Setelah mendapatkan kode billing ini, wajib pajak dapat membayar pajak menggunakan kode billing melalui ATM, bank, internet banking, atau kantor pos. Contoh perhitungannya. Contoh perhitungan dari PPh pasal 25 ini antara lain PT Boga Rasa Sejahtera bergerak di bidang produksi makanan, di mana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga melakukan ekspor di luar negeri seperti Singapura dan Jepang. Maka carilah angsuran PPh pasal 25-nya. Misalnya, pada data pajak, angsuran PPh pasal 25 yang sudah dibayarkan adalah sebesar 100 juta. Dan jumlah penghasilan PT Boga Rasa Sejahtera dalam setahun lebih dari 70 miliar. Maka penghitungannya menggunakan tarif 25%. Adapun laba rugi sebelum pajaknya adalah 900.688.000. Jadi tarif PPh-nya adalah sebesar 900.688.000 dikalikan dengan 25%. Jadi didapatlah sebesar 225.172.000. PPh pasal 29-nya adalah 225.172.000 dikurang dengan 100.000 dalam kurung angsuran PPh pasal 25 yang sudah dibayarkan, didapatkan sebesar 125.172.000. Maka angsuran PPh pasal 25 adalah 225.172.000 dibagi dengan 12 bulan, yang didapat sebesar 18.764.333.000. Jadi jumlah PPh pasal 25 angsuran yang harus dibayar per bulannya adalah sebesar 18.764.033.300.000.
Dan demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.